Yes, yes. Tunggu berdikari, yes, yes, yes. Halo pemirsa RBTV Asli Jogja, selamat berjumpa kembali dengan saya Argo Pratomo Nugroho. Kali ini saya seperti janji saya minggu yang lalu, saya tetap akan berada dan sekarang sudah berada di kantornya Pak Oncan Purba yang di bilangan Jalan Godean, tepatnya di Perumahan Naga Asri. Pak Oncan Purba ini minggu yang lalu sudah memberi banyak catatan yang menyangkut penegakan hukum di Indonesia, terutama nanti harapan-harapan kita yang menuju tahun 2016. Dan yang kemarin kita sudah bicara banyak tentang 2015 sebelumnya. Kali ini saya juga karena pentingnya dan banyaknya atau peliknya persoalan ini, maka saya mendatangi lagi Pak Oncan Purba. Selamat berjumpa Pak Oncan Purba. Selamat berjumpa. Ya, ini Pak Oncan Purba. Ya. Pada tayangan yang lalu kita menyinggung ya bahwa untuk menyeimbangkan antara hak dan kewajiban itu pendidikannya mulai dari TK sampai selanjutnya sampai dewasa. Dan jadi ada dua hal untuk kejadian yang sekarang ini yang istilahnya untuk praktisi hukum dan masyarakat pada umumnya sekarang ini perlu ada semacam istilahnya ketegasan hukum yang Bapak simbolkan sebagai harimau itu. Artinya kan Pak Oncan kan seperti itu. Dan nanti kedepannya nanti saya ingin melihat Pak Oncan atau ingin menyandingkan bahwa kelihatannya memang kalau kemarin saya bilang ada tikus, itu akan terjadi terus ini, tikus-tikus ini. Artinya Pak Oncan kemarin memakai kata tidak kelihatan itu. Bagaimana nih Pak Oncan? Jadi memang dalam prakteknya tikus-tikus itu banyak. Seperti juga di rumah ya banyak. Tapi di luar pun banyak, khususnya bagi penegak hukum. Nah ini adalah sebagai lambang kalau dikatakan tikus itu adalah korupsi. Itu yang umum yang kita sering dengar. Yang biasa gitu orang yang biasa punya image begitu. Gitu loh. Nah, oleh karena itu bagaimana bisa kita mau melakukan langkah pemberantasan korupsi bagi pihak yang dimana yang menjalankan pemberantasan itu adalah penegak hukum. Sementara dalam melakukan pemberantasan itu oleh penegak hukum, justru di situ terjadi satu permainan. Bisa saja saya katakan adalah permainan suap, gitu. Karena namanya suap, semua pihak adalah selalu memiliki kepentingan masing-masing yang diperolehnya. Itu yang sering terjadi. Gitu. Artinya ada Pak Oncan melihat ada perbedaan yang signifikan ya antara korupsi dengan suap. Kalau suap kan itu menyangkut masyarakat banyak, artinya tidak merugikan uang negara kan. Kalau selama ini yang kita kenal kan tindak pidana korupsi itu kan yang merugikan uang negara. Pasalnya kan seperti itu. Tapi kan yang menyangkut suap kan belum ada pasal-pasalnya itu. Oleh karena itulah makanya bagi para pakar-pakar hukum ataupun di dalam hal ini adalah anggota DPR atau pimpinan kita di Indonesia ini, pemerintah dan DPR pemerintah yang buat undang-undang itu di dalam hal ini diharapkan bisa memikirkan ini, bagaimana bisa menciptakan satu peraturan perundang-undangan menyangkut tentang suap. Jadi ada undang-undang khusus tentang suap. Ada tentang suap. Tidak pidana suap itu maksudnya. Tidak pidana suap. Jadi karena tadi kan dikatakan korupsi kan harus diberantas. Yang menjalankan itu kan adalah penegak hukum untuk memberantas korupsi itu semua. Tetapi dalam hal ini juga kan bisa terjadi satu permainan. Nah, harus ada juga satu peraturan tentang perundang-undangan suap untuk supaya kalau kita mau membersihkan korupsi, maka orang ini juga kalau menjalankan itu harus juga bersih dia. Bagaimana bisa? Maka disinilah terjadi adanya suatu perbedaan korupsi yang diberantas, tapi di dalamnya juga ada terjadi suatu permainan suap untuk dilakukan pemberantasan. Itu saya setuju Pak Oncan, karena saya ketika mengcover di lapangan juga sering melihat gitu loh. Ada seorang hakim atau yang dia hakim tipikor gitu, dengan bangganya dia memeriksa perkara-perkara korupsi gitu. Tapi di lain sisi dia banyak melakukan
suap berbau suap-suap gitu tuh. Justru itulah yang sering kan dalam prakteknya kan itu. Yang justru terjadi yang sebenarnya sering dikemukakan itu korupsi, tapi menyangkut tentang adanya permainan suap itu, ini sering tertutupi dia. Dia tidak kelihatan padahal ada. Itulah yang seperti kayak saya sudah sampaikan kemarin. Makanya dalam hal ini bahwa pentingnya satu peraturan perundang-undangan yang dimana secara khusus diatur agar penegakan hukum itu dapat dilakukan secara jujur, secara baik dan secara benar, jauh daripada permainan suap. Itu penting peraturan. Wah, ini sangat benar loh Pak Oncan. Karena Pak Oncan kan ingin istilahnya memperjelas hal-hal yang tidak kelihatan seperti yang kemarin sudah kita singgung secara panjang lebar. Inilah begitu terjadi. Dan ini kan jadi undang-undang baru itu Pak, kalau itu memang itu diperhatikan oleh para politisi kita dan pemerintah gitu loh. Harus dibentuk untuk itu supaya apa yang kita dengung-dengungkan menyangkut tentang pemberantasan korupsi, tentang segala sesuatu yang dapat merugikan, tetapi di situ ada satu tertentu adanya satu peraturan perundang-undangan suap. Nah, ini kan terkena bagi semua pihak, bukan hanya kepada penegak hukum, bagi masyarakat juga. Jadi kalau ada pun masyarakat bikin yang kayak begitu, dia pun bisa kena. Yang secara khusus diatur bukan karena merugikan negara, tapi karena hukum itu diselewengkan dengan adanya permainan suap. Itu persoalannya. Ini sebenarnya mau saya tanyakan secara khusus Pak Oncan, tapi Pak Oncan sudah menjawab sendiri. Tapi saya ingin memperdalam ini soal tindak pidana suap ini Pak Oncan. Artinya bahwa itu kan menyangkut semua lini. Tingkat RT pun itu banyak terjadi gitu loh. Terjadi, maka dari tingkat bawah sampai tinggi kan. Bawah sampai atas itu. Sampai atas. RT, lurah, kecamatan, sampai top manajer kita, top pemerintahan kita kan. Itu banyak dipraktekkan praktek-praktek suap itu dan tidak ada undang-undangnya selama ini. Nah, ini nanti kira-kira nanti kedepannya itu bagaimana masa depan undang-undang tidak pidana suap itu Pak Oncan? Kalau itu memang ada dan dibentuk dan sudah menjadi satu aturan main yang dilakukan, ini kan akan terjaga posisi daripada kepentingan penegakan hukum itu. Karena dengan adanya satu peraturan yang katakanlah dimunculkan dalam satu undang tentang suap, itu membuat setiap para penegak hukum harus menjaga posisinya dengan baik supaya melakukan satu pekerjaan itu dengan jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tidak dibelok-belokkan kemana-mana. Karena selama ini kan kita tahu bahwa hukum itu kan dijadikan sebagai alat, sebagai alat untuk mencapai satu kepentingannya yang bukan kepada kepentingan kebenaran hukum, gitu loh. Karena apa? Karena ada suap. Nah, inilah yang penting diatur supaya itu bisa tegak. Jadi kita tidak boleh hanya tinggal ngomong aja, laksanakan. Berarti mungkin ada sidangnya atau pengadilan secara khusus itu. Ada misalnya ada PHI kan, ada pengadilan yang hubungan industrial. Kemudian ada juga pengadilan tipikor. Itu ada jaksa tipikornya juga. Sekarang berarti perlu ada jaksa pidana suap itu. Kalau ingin lebih khusus lagi, boleh-boleh aja dibuat satu peradilannya tentang itu. Karena ada misalnya kalau konsumen ada peradilan khusus, ketenaga kerjaan, korupsi, khusus suap. Kalau memang dipentingkan hal itu yang supaya lebih jauh, dia akan lebih terjaga. Dan ini orang semua penegak hukum atau masyarakat pun dalam hal ini, dia pun semakin tidak berani untuk melakukan itu. Jangan-jangan nanti aku kena. Itu loh penting. Nah, bisakah sekarang itu diadakan? Ini tergantung dalam tahun 2016 ini untuk mau melaksanakannya. Itu tinggal bagaimana pemerintah kita. Itu penting. Karena Pak Oncan kan tadi bisik-bisik di luar kan mengatakan juga bahwa sebetulnya tindak pidana suap itu kan lebih merajalela. Dan bisa jauh lebih besar daripada korupsi gitu. Kenapa? Begitu, benar. Jadi kalau korupsi kan hanya orang-orang yang tertentu Boleh saya katakan juga orang-orang yang punya akses dengan keuangan negara. Punya akses dan orang-orang yang dia golongan-golongan tertentu di tingkat atas. Kalau suap itu semua golongan. Rakyat pun bisa kena masyarakat. Nah, oleh karena itu bahwa suap ini memang yang lebih sebenarnya kunci
Karena itu inti ketidakjujuran juga di situ ya. Ketidakjujuran di situ. Ini loh persoalannya sekarang ini. Yang harus perlu menjadi perhatian khusus di dalam hal untuk menegakkan satu kebenaran hukum. Gitu. Kamu berdikari, yes, yes, yes. Kamu berdikari, yes, yes, yes. Tapi itu nanti prakteknya, istilahnya nanti dari aduan bukan itu Pak? Ya ini kalau menurut pemikiran saya bahwa ini adalah sudah delik biasa. Oh, delik biasa. Ya, delik biasa jadi yang dimana suka atau tidak suka. Kalau ada hal-hal yang sudah bisa permainan suap ya langsung polisi bertindak gitu loh. Jadi artinya bahwa ini adalah terkait kepada satu permasalahan permainan suap yang tidak ada kaitannya dengan keuangan. Sehingga kalau ini ada, itu semakin lebih terjaga. Di samping itu bahwa apa yang kita sampaikan ini tadi juga kepada manusianya. Maukah manusia itu mau merubah hatinya, pikirannya untuk menjalankan tugasnya dengan baik dan benar? Itu juga penting. Ya, soalnya saya sekarang ini kan berpikir Pak Onca, apakah yang menyangkut suap menyuap ini sudah di Indonesia ini terutama ya secara umum dan secara khusus di Jogja itu sudah sampai pada darurat belum? Artinya darurat penindakan pidana suap itu. Karena pertanyaan saya ini nanti akhirnya perlu nggak dibentuk semacam komisi itu loh. Kan ada komisi pemberantasan korupsi. Nah, kalau perlu ada komisi pemberantasan suap gitu loh. Itu gimana itu? Jadi kalau menurut saya memang dalam prakteknya seperti yang pernah saya katakan, situasi sekarang ini kan ada dia tapi tak kelihatan. Tapi banyak sekali ya. Tapi banyak sekali. Dan itu menjalar ke mana-mana sampai ke sendi-sendinya gitu loh. Darah kita sudah mengalir semua di situ kan. Nah, karena apa? Karena ya ini karena manusianya. Baik itu adalah penegak hukum, baik itu adalah masyarakat. Kalau mau melakukan suatu penegakan hukum dan perubahan, ini harus dipentingkan lebih dahulu. Kalau menurut saya untuk mau memajukan semuanya, aturan ini harus dibersihkan supaya bisa berjalan dengan baik dan normal. Artinya itu inti dari revolusi mental sebenarnya di situ ya Pak? Sebenarnya. Tapi kan bahasa-bahasa yang kemarin dengan mental-mental untuk dijalankan, tapi kan ternyata sampai sekarang pun kan tidak terlaksana. Iya, betul. Iya dong. Nah, karena prakteknya itu sulit itu ya. Prakteknya sulit itu kan kepada hati nurani. Ya. Makanya tadi saya kembalikan tadi seperti semula bahwa kepada hati manusia itu bisa nggak dia menaklukkan dirinya untuk tidak melakukan sesuatu yang dimana itu adalah melakukan suatu pelanggaran-pelanggaran yang tidak benar, gitu ya. Bisa nggak dia menolak itu, gitu loh. Nah ini kan dalam prakteknya kan ada sesuatu yang enak dia tangkap, ada bila perlu bukan hanya dia tangkap, diciptakan untuk bisa mendapatkan suatu kepentingan tertentu, yaitu menyangkut suap itu. Istilahnya dibuat prakondisi ya. Itulah yang terjadi. Gimana caranya akhirnya sasaran itu jadi mau menyuap gitu ya. Jadi gimana kita kalau ingin menegakkan hukum itu kalau terjadi kayak gitu susah. Betul itu. Ini menjadi satu pengalaman saya yang begitu beratnya untuk mau melakukan satu penegakan hukum ya. Kadang-kadang kita di dalam hal ini berperkara ya kalau lawan kita itu adalah bikin permainan-permainan itu justru malah saya anggapan saya sudah biarkan aja kan ada banding ada kasasi. Pemikiran saya masih kuat nggak lawan saya. Kalau dia tidak kuat sampai ke atas dia pasti kalah. Itu aja posisinya kan. Karena setahu saya Pak Oncan kan pernah juga punya klien yang ditahan kan. Lalu Pak Oncan kan dihubungi oleh seorang jasa, itu gimana itu Pak Oncan? Ya memang sering, pernah lagi. Kita kan harus hati-hati. Mungkin cara-cara tertentu yang dilakukan supaya kita datang menghadap dan apa, kita harus hati-hati. Tidak boleh sembarangan. Kemanapun kita pergi tidak boleh sembarangan. Kita tidak mau terpancing hal-hal begitu. Kita menjalankan tugas kita dengan baik dan benar sesuai dengan apa yang diharapkan oleh satu peraturan perundang-undangan. Kita harus bersikap jujur dan terbuka. Ya apa adanya. Tidak ada sesuatu rangkaian-rangkaian pemikiran-pemikiran yang kita berikan kepada masyarakat supaya dibelok-belokkan, itu nggak ada. Apa adanya. Kalau memang dia tidak
katakanlah ada masyarakat datang sama kita yang dimana dia punya maksud yang lain, ya kita berikan pengertian yang baik sama dia. Oh, nggak boleh begitu. Itu jelas itu. Artinya tegas ya. Oh, tegas. Hukum itu tegas ya. Hukum itu tegas, tidak ada kabur-kabur dia. Dia adalah merah ya merah, putih ya putih, hitam ya hitam. Nggak bisa di lobby gitu Pak. Nggak ada itu. Kalau di lobby itu nanti larinya ke suap itu kan. Iya, kalau mau ingin kaya Mas, iya. jadi pengusaha. Jangan jadi pegawai negeri. Ya, jadi pengacara ya. Jadi pengacara boleh kan? Karena dia juga bisa jadi pengacara. Kan begitu. Karena ada pengacara yang mahal juga itu ya. Ya, ada pengacara. Karena pengacara itu juga kan tidak harus karena menangani perkara karena konflik. Tapi juga kan dia bisa jadi konsultan hukum dari perusahaan-perusahaan, bank dan segala macam kan. Tapi nggak boleh jadi tikus kan? Oh iya, itulah kalau tikus, kalau dia wira swasta dan dia menjadi tikus, hancur dengan tikus itu. Oh, hancur dengan tikus. Ya, karena dia tidak akan bisa bergerak. Gitu loh. Nah, kalau pegawai negeri ada tikus-tikusnya kan susah. Tetap juga dia ada terus kan gitu. Itu loh persoalannya. Karena gini Pak Oncan, saya kan selama ini kan juga sedikit banyak mengikuti perjalanannya Pak Oncan juga. Selama puluhan tahun juga kan. Itu saya lihat kalau Pak Nyoman, kalau Pak Oncan kalah perkara, itu kok malah syukuran gitu loh. Pernah terjadi kan Pak Oncan seperti itu. Saya logikanya gimana gitu. Karena begini, kalau menang itu malah biasa-biasa saja, tapi kalau kalah kok malah syukuran gitu. Begini, di dalam satu kebenaran yang dimana kita yang harus menang karena kita punya kebenaran, kita memperoleh kepahitan. Maka kita harus belajar, jangan tersiksa kita. Tapi kita harus membawa posisi itu menjadi menyenangkan. Maka semua kawan-kawan, mari kita senang-senang. Maka supaya bingung ini. Karena kita kalah di pengadilan. Iya, kalah di pengadilan. Kita harus senang. Karena melihat kenapa posisi adalah kita yang benar tapi kalah. Itu bisa terjadi. Tapi apa itu enggak semacam sindiran aja Pak Oncan? Artinya kan Pak Oncan kan jelas itu ada sebabnya kan. Itu kan apakah nggak karena menyindir para tikus-tikus itu tadi kalau kita salah satunya itu, salah satunya itu ya. Iya. Ngapain kita harus tersisa dengan apa yang mereka lakukan? Kita hanya tersenyum. Karena apa? Karena apa yang mereka pikirkan mereka tidak mengerti. Kalau mengerti mereka tidak akan seperti itu. Pasti mereka akan merubah sikap hidupnya dalam langkah ke depan untuk penegakan hukum. Gitu. Karena Pak Oncan pernah ngomong sama saya itu, kalau saya kalah kalau mereka kalau mereka nyogok, saya kalah. Memang. Jadi sering kita misalnya ya Mas. Jadi sering kita berperkara, kita kebenaran karena adanya banyak masih permainan-permainan ini ya. Kalau sekiranya pikiran kita itu, maka pondasi kita yang paling penting di dalam hal kita menegakkan hukum, pondasi kita harus kuat. Kalau kita kuat dan benar tapi dikalahkan, itu kita bisa melihat, oh ini ada permainan. Nggak mungkin tidak. Tapi yakinkanlah apa yang kita lakukan itu benar, tapi kita kalah. Ada upaya banding, ada upaya kasasi. Saya yakin dan percaya terhadap segala sesuatunya itu, biarpun itu adalah karena kekuatan permainan daripada manusia, yang dia menghilangkan kebenaran. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh menjalankan ini karena kebenaran, pahit pada saatnya, tapi pada akhirnya adalah kita sebagai pemenang. Kenapa demikian? Karena saya merasakan sesuatu di dalam setiap apa yang saya kerjakan, ada satu kekuatan yang muncul, yang dimana itu datangnya dari Tuhan, yang membantu kita, yang membuat klien kita, yang dimana ini dalam keadaan kesempitan, tapi bisa menang karena kebenaran. Ini kita perjalanan yang panjang lah ini dalam posisi ini. Begitu. Tapi kan saya kan juga bergaul dengan pengacara lain juga Pak Oncan. Kadang-kadang kan itu kalau tidak ikut bermain seperti itu, tidak jadi tikus itu nanti kita bisa kalah terus itu, dan kita nggak bisa hidup gitu loh. Gimana itu Oncan? Jadi begini, nggak bisa dapet klien gitu. Jadi begini, itu kan Pak Oncan kliennya semakin banyak atau semakin sedikit itu? Bukan makin sedikit, makin nolak. Bukan makin banyak, malah nolak. Bukan lagi banyak gitu, ya. Jadi gini permasalahannya. Jadi kenapa di dalam hal ini bahwa banyak orang yang bersikap supaya memposisikan dirinya selalu menang supaya mendatangkan terhadap klien yang banyak. Posisi itu sebenarnya tidak tepat.
ya itu adalah sesuatu hal yang sebenarnya harus ditinggalkan. Ya nggak bisa karena itu tidak awet dia. Artinya mereka segala cara ditempuh termasuk suap itu tadi. Iya. Jadi dengan cara-cara gitu kan orang nanti lama-lama kan semakin tahu. Nah, oleh karena itu bahwa kenapa ada orang yang benar tapi dia kalah. Kalau saya mau boleh memahami ya di dalam hati ini, ya karena orang kalah itu dia benar dia kalah, dia tidak bisa membuktikannya secara sempurna di dalam pembuktian pada saat proses pengadilan. Maka menjadi kalah ada lubang yang dibuat di situ menjadi suatu permainan sehingga kalah. Oleh karena itu yang paling penting adalah fondasinya kebenaran itu harus kuat untuk kita buktikan. Karena supaya dia tidak tergoyahkan. Oleh karena itu tadi saya sudah sampaikan pada situasi tertentu yang dimana kita kalah karena kebenaran, fondasinya sudah kuat, ya kita hanya tersenyum melihatnya. Itu loh kita sudah menyediakan fondasi. Iya, makanya kita tidak tersiksa, makanya mari kita makan-makan kan gitu begitu, jadi tidak tersiksa kita. Gitu loh. Kamu berdikari, yes, yes, yes. Kamu berdikari, yes, yes, yes. Karena gini Pak Uncang, karena kan saya tidak terlalu lama, artinya baru-baru ini, saya kan memperoleh SMS juga dari seorang sahabat yang kebetulan juga sedang kena masalah juga di pengadilan gitu loh. Kebetulan seorang ibu-ibu, dia di SMS oleh suaminya dari Jakarta gitu loh. Ini saya bacakan aja SMS-nya ini ya. Dia dapat SMS dari suaminya ini. Kamu nggak usah ikut ke pengadilan karena kamu nanti terlalu banyak pesan. Karena kamu nanti terlalu banyak pesan jaksa. Jangan rame-rame karena ada banyak wartawan yang meliput. Jadi jangan kelihatan karena sidangnya sudah diatur. Nah itulah. Itu gimana itu Pak? Parah lagi. Iya. Jadi memang ya itulah bagian daripada apa yang sudah kita bicarakan ini ya. Iya. Bahwa masyarakat ada kepentingannya, di mana dia juga ikut bermain-main dan ikut ikut di dalam itu juga. Iya, artinya kaitannya dengan suap itu tadi juga ya. Dia kan pasti memberi suap. Iya. Artinya juga jangan datang-datang supaya jangan diliput. Iya. Ya kita pun di sini orang banyak yang tidak suka. Karena apa? Karena ini kan kita membongkar seperti itu ya. Ini kan untuk yang baik dan benar. Iya. Janganlah banyak yang sakit hati di sini ya. Kita mengungkapkan, mari kita berbaiki yang bagus tentang apa yang harus kita lakukan dalam penegakan hukum ini. Bukan hanya untuk kepentingan hukum ataupun penegak hukum, tapi untuk kepentingan masyarakat. Seperti ini tadi ini. Kalau sudah kayak gitu kan sudah rusak. Betul, kayak semua bisa diatur segalanya itu coba lah. Berarti kejujuran tidak ada di sana kan? Ya sudah nggak ada, kan sudah nggak benar itulah sampai ada hal-hal yang seperti ini. Jadi ini sebagai satu contoh bagian situ sendiri mengalami dan tahu sendiri padahal situ adalah bukanlah penegak hukum. Ya tahu dalam hal ini, sedangkan saya penegak hukum, saya kan pasti lebih banyak tahu kan. Walaupun saya tidak melihat, tapi kita bisa mengerti hukum itu bagaimana posisinya. Itu loh persoalannya. Karena kan saya tiap hari ngepost di sana Pak, jadi saya otomatis kan juga ngelihat paten gribetnya itu loh, sama tulusupnya itu seperti saya itu melihat, wah ini kok maling-maling seperti ini. Itulah. Jadi makanya inilah yang perlu diperantas ya. Yang situ lihat adalah bagian yang terkecil, yang dari sekian banyak, yang sebenarnya harus dimulai dari bawah, juga dari atas, supaya semuanya itu bisa teratasi dengan baik, supaya berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, supaya tidak ada pancingan-pancingan yang membuat diri seseorang itu adalah terkena oleh permainan-permainan suap. Itu dimulai dari diri kita sendiri untuk menghindarinya, supaya kalau itu kita tolak semua dan itu dilaksanakan dengan baik, saya kira tercapai. Itu persoalannya. Artinya kejujuran itu kan semakin lama semakin terbangun itu ya. Kan begitu. Karena kan memang kalau kita lihat, kalau yang paling parah kan ada juga, saya juga pernah menjumpai, bahkan sampai sekarang saya masih menyimpan
filenya ada putusan yang palsu juga gitu. Ya ada. Ya saya juga ya ngalami. Oh, ngalami juga Pak. Ya ngalami lah. Memang ada, tetapi ya bagaimana ya, kita kan di sini juga melihat bijak lah ya. Iya. Karena upaya-upaya itu, adakah nilai-nilai yang kita lihat ada perubahan? Kalau memang ada nilai-nilai itu kita lihat, mari kita coba. Tapi kita tunggu tetap juga tidak, karena semua orang kayaknya sudah membudaya. Oh, iya. Ya, jadi makanya ini penting bagi pemerintahan sekarang untuk menghadapi tahun 2016 ini, bahwa adalah hukum adalah sebenarnya yang pertama dan yang utama yang harus ditegakkan dulu untuk memajukan pemerintahan kita ini. Gitu. Oke. Nah pemirsa, ini satu hal yang istilahnya kita berusaha untuk satu titik untuk mengurai sebuah kejujuran. Tadi Pak Oncan menyinggung atau menawarkan sebuah undang-undang tidak pidana suap. Ini saya kira satu hal yang patut kita pikirkan bersama untuk sampai pada satu titik tadi tentang cara kita untuk mengurai sebuah kejujuran yang sekarang ini semakin mahal dalam diri kita. Nah akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho, RBTV Asli Jogja, sampai jumpa. Terima kasih Pak. Terima kasih. Sampai ketemu.